pemirsa channel dara.co.id, Dara Daulat Rakyat Indonesia. Kali ini Ibu dan Bapak warga Indonesia yang tercinta, kita akan mencoba mengulas yang beberapa bulan atau tepatnya 1 bulan terakhir ini membuat kelimpungan para konsumen. Apakah itu konsumen rumah tangga, para pedagang UMKM, atau para pedagang gorengan. Kelimpungan ini. Apa itu yang membuat mereka kelimpungan? Harga minyak goreng. Ya. Nah, pemirsa, dalam akhir pekan ini kita mencoba mengulas sekaligus menelisik kenapa harga minyak goreng itu bisa tinggi. Nah, sebetulnya pemirsa, Kementerian Perdagangan untuk menetralisir, untuk mencoba meredam gejolak harga yang lebih tinggi, melakukan operasi pasar. Dalam 6 bulan ini, bayangkan 11 juta liter minyak goreng dengan harga 14.000 akan dijadikan komoditi untuk operasi pasar. Nah, program pemerintah ini udah jelas akan memasok 11 juta liter ke pasar. Nah, pasar berarti pasar di sini bukan hanya pasar tradisional yang menjadi kejaran para konsumen, baik ibu rumah tangga maupun pedagang kecil itu. Tapi termasuk di supermarket 11 juta liter, pemirsa. Nah, namun sampai pekan ini minyak goreng tersebut baru mencapai 4,5 juta. Berarti masih ada sisa sekitar 6,5 juta liter. 6,5 juta liter. Nah, ini kami ungkapkan nih. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mengeluarkan data. Pada 28 Desember 2021, harga per kilogram itu mencapai Rp18.000 per kilogram ya, pemirsa. Awal pekan ini, harga sekitar Rp18.550 per kilogram ini dalam kemasan bermerek gitu. Pada tanggal 1 Desember 2021 mencapai 20.000 kilogram. Berarti ada kenaikan sekitar 1.500 lebih ya. Nah, awal pekan ini juga 20.800 per kilogram. Nah, begitu juga minyak goreng kemasan bermerek. Nah, pada 30 Desember mencapai 20 ribuan per kilogram. Namun apakah betul nanti dalam kurang lebih sekarang operasi pasar itu sudah mencapai hari ke-7 ya. Hari ke-7. Dengan harga 14.000 itu bisakah menjadi solusi bagi daya jangkau pembeli? Udah jelas kalau 14.000 itu harga yang sebelumnya juga sangat terjangkau dan tidak memunculkan keluhan dengan harga 14.000. Nah, tapi yang sekarang dalam operasi pasar itu ibu-ibu atau konsumen rumah tangga ini berkeluh kesah juga gitu. Karena apa ya? Karena mereka dibatasi dengan sistem resi. Untuk datang ke supermarket, mereka hanya mendapat 2 liter satu kemasan, dalam kemasan. Nah, saya pikir ini operasi pasar belum tentu bisa menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Jelas bahwa operasi pasar itu secara teknisnya itu hanya menyelesaikan masalah dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian para pemirsa channel dara.co.id, sangat sulit masyarakat sekarang pada akhir pekan ini untuk mendapatkan minyak goreng. Apalagi dengan harga yang 14.000. Nah, selain harga nyaris melambung tinggi atau nyaris tidak terjangkau oleh masyarakat kebanyakan, juga di pasar-pasar tradisional jadi langka, nyaris langka. Kalaupun ada, datang seumpamanya di salah satu kios di pasar tradisional, dalam 2 jam, 3 jam udah habis lagi minyak. Jadi ada apakah ini? Memang kebijakan pemerintah untuk menurunkan operasi pasar itu sangat bagus untuk penanganan dalam sesaat.
Sebetulnya pemirsa, dara.co.id, dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan membuka channel Dara ini, bagi Indonesia sebetulnya harga melambung tinggi ini sangat kontradiktif, atau boleh dikatakan ironis, kata beberapa sumber kami, itu sangat ironis gitu kan. Sebetulnya kenapa kok ada suasana ironis yang seperti ini? Karena begini pemirsa, harus diakui dan data dunia menyebutkan bahwa Indonesia itu penghasil sawit mentah nomor 1 di dunia. Bayangkan. Sedangkan, oke lah kita sebut ya, penghasil minyak sawit atau minyak sawit itu diistilahkan dengan kondisi dunia itu sebagai CPO, ya, crude palm oil. Ini penghasil nomor 1 di dunia yang menjadi produksi minyak goreng dengan konsumsi dunia. Nah, itu kan seakan-akan tidak berdaya menghadapi gejolak harga ini, dan saya yakin, kami yakin, dara.co.id yakin bahwa lonjakan minyak goreng, harga minyak goreng ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Artinya mengglobal. Minyak goreng naik secara global. Nah, kami dapat data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Produksi minyak sawit Indonesia pada tahun lalu, tahun 2020 itu, mencapai 46 juta ton. Itu kan datanya nih. Nah, dari jumlah itu, pemirsa, 43% diantaranya untuk konsumsi dalam negeri. Jadi artinya dari 46 juta itu hanya 43% yang menjadi dikonsumsi oleh dalam negeri. Gitu kan? Nah, sedangkan data lain menyebutkan untuk energi biodiesel itu hanya 10,5 juta ton dalam negerinya, dan 0,5 juta ton untuk diekspor. Nah, berarti kita hanya mengekspor dari kelapa sawit itu sekitar 0,5 juta ton. Wah, ini meski Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, tapi terkait dengan harga CPO untuk dunia ini, Indonesia tidak berdaya. Konon, ini kata para pakar ya. Kata para pakar, Indonesia tidak berdaya menghadapi hegemoni dunia, yakni sebutlah kita satu daerah ya, atau satu negara yang ada di sana ya. Karena pusat pengendalian ini adanya di Rotterdam, artinya di Belanda. Nah, Indonesia didikte oleh Belanda ini. Untuk pasar spot di Kuala Lumpur ya, untuk harga kontrak berjangka itu pun masih tetap dikendalikan oleh Rotterdam. Gitu pemirsa. Oke, daripada kita tegang-tegang nanti ya, sekarang break dulu, waktu tea time. Kita minum teh dulu pemirsa. Oke, kita lanjut. Nah pemirsa, selama ini pabrik-pabrik minyak goreng berbasis sawit di Indonesia membeli CPO-nya itu dari pasar lelang Dumai. Pabrik kita membeli CPO dari pasar lelang di Dumai. Yang terkoneksi secara jelas bahwa ini menurut salah satu media berpengaruh di kita, terkoneksi ke Rotterdam yang tadi. Beli di Dumai kita, pabrik-pabrik CPO kita, pabrik-pabrik minyak goreng kita di sana, kemudian terkoneksi dengan harga di Rotterdam, di Belanda. Ketika harga CPO pasar lelang Rotterdam melonjak, dengan sendirinya pasar Dumai pun akan mengikuti melonjak. Nah gitu pemirsa. Artinya oke lah, kita tidak terlalu melambung-lambung, tapi yang jelas bahwa CPO atau dengan berbahan dasar itu dari kelapa sawit, Indonesia itu nomor 1, itu kembali lagi yang menjadi catatan kita. Nah, kemudian apa? Apakah kita tetap akan mengandalkan mengandalkan pada satu kebijakan dengan dalih stabilitas untuk pasar dunia? Nah, apakah pemerintah akan
tetap berkutat pada pendiktean yang dari sana. Dari mana? Dari Rotterdam. Nah, saya pikir alangkah eloknya kalau pemerintah, oke, kalau dalam hal ini Menteri Perdagangan atau institusi terkait lainnya, seyogyanya duduk bersama untuk merumuskan, untuk menghasilkan solusi dengan kebijakan terbaik untuk harga minyak goreng dalam negeri memiliki satu, stabilitas harga. Kedua, harga tersebut harus mengacu pada keterjangkauan. Keterjangkauan sesuai dengan daya beli masyarakat. Ketiga, untuk memperkuat sektor-sektor informal, para pedagang kecil, bala-bala, pisang goreng, segala macam, memiliki keterjangkauan dan memiliki nilai tambah dari hasil usahanya dengan mendapat harga minyak goreng yang terjangkau dan memiliki nilai ekonomis bagi perdagangan informal tadi. Berupa nggak kecil lah masyarakat gitu kan. Apa kecilnya? Ya masyarakat dengan berapa sih gitu kan? Berapa sih untuk memodal seumpamanya odading itu kan, odading cakwe menggunakan minyak goreng, bala-bala menggunakan minyak goreng. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa para pedagang ini memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Karena apa? Kos produksinya harus bisa lebih rendah. Kedua, pola hidup dari para pelaku praktisi pedagang ekonomi ya, ekonomi informal ini kan memiliki daya tahan dan perilaku hidupnya pun, pola hidupnya pun sangat-sangat sederhana. Nah, jadi jika pemerintah memiliki sense kepada mereka atau perhatian yang lebih kepada mereka untuk memperkuat sektor-sektor informal ini, tidak ada salahnya. Kalau pemerintah pun tidak harus tergantung Rotterdam, kalau pemerintah pun memiliki pemikiran yang lebih mendalam dan pro rakyat. Nah, oke, pemirsa, itu saja yang baru yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa pemirsa, channel dara.co.id akan memberikan ulasan-ulasan pada hal-hal yang pro rakyat. Jadi ya maaf kata nih, kalau kami pada kesempatan yang kali ini mendesak pemerintah untuk segera memulihkan dan menstabilkan harga minyak goreng ini agar masyarakat menengah bawah tidak kelimpungan. Ibu-ibu jangan sampai selalu berdemo kepada para suaminya untuk mencari tambahan hanya sekedar untuk memiliki keterjangkauan ekonomi membeli minyak goreng. Lucu kan? Sebuah ironis. Penghasil kelapa sawit, harga minyak goreng tidak terjangkau. Dengan harga 14.000 saja, ya, itu sudah memaksakan masyarakat. Padahal produksi bahan CPO kita melimpah ruah. Kebun sawitnya pun jutaan hektar. Oke, pemirsa. Bye. Selamat berjuang, selamat bertahan dalam kondisi minyak goreng yang mencapai 32.000 pada akhir pekan ini per kilogram. Dengan kemasan yang 2 kilogram di supermarket atau di kemasan, harga minyak kemasan itu mencapai 32.000 per 2 liter. Artinya yang 1 liter hanya 16.000, masih tetap ada kenaikan 2.000 dari harga sebelumnya. Baik, terima kasih perhatiannya. Bye. Sehat, semangat, jalan.